Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bertugas. Nah, itu dia. Kemarin kita lagi kena si kunyah-kunyah itu. Si kukunyah kata orangnya. Luar biasa nikmatnya sabun pencuci dosa dari sakit itu, luar biasa. Bang Nuim gimana, sehat Bang Nuim di sana? Di usia berapa Bang Nuim sekarang? Hampir 90, ada hampir 80 tahun. Ada. Baru 87. Baru 87, baru Masya Allah. Baru 87, luar biasa. Makanannya bagus ini. Nah, macam mana ini dengan makan bergizi gratis? Sebut gratis pula, padahal dari APBN ya, tampaknya kelimpungan ini mencegah keracunan yang terjadi. Macam mana anak-anak sekolah di Australia itu apa makan juga yang begini-beginian ya? Juga kalau di Australia juga tentang ini polisi, Bang Nuim. Ini polisi lagi sibuk pula nih, lagi bikin reformasi. Di sana tuh macam mana polisi? Simpel saja terlihatnya ya. Apa yang Bang Nuim lihat dari berbagai hang heng hong yang terjadi di negeri hamba ini ya. Belum lagi hang heng hong dunia Bang Nuim. Ini nampaknya Netanyahu ini masih tidak tahu diri, walaupun cuman beberapa gelintir saja yang dengar pidato beliau di forum PBB itu. Nampaknya kepala batu ini masih terus bergerak. Nah, itu diantaranya mungkin yang bisa kita bahas, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim, kabar dari Australia, menemani pendengar kita. Baik. Tafadhal, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Australia, pertama-tama itu istilahnya Kapolda, di sini disebutnya komisaris. Nggak ada jenderal-jenderal, itu nggak ada, cuma komisaris, paling tinggi itu komisaris. Jadi itu jabatan itu diiklankan. Jadi tidak ditunjuk, tapi diiklankan. Nah, ada yang melamar, kadang-kadang pernah ada misalnya dari luar negeri, dari Inggris, nah, itu sempat menjadi Kapolda di negara bagian New South Wales. Begitu berhasil sehingga ketika Yunani waktu itu menyelenggarakan Olimpiade, dia diminta untuk menjadi pimpinan bidang keamanan Olimpiade dan berhasil. Jadi sistemnya begitu. Dan di sini untuk mencapai sersan saja itu rasanya harus bertarung mati-matian. Kadang-kadang kita begitu banyak jenderal, kita lihat begitu banyak jenderal, tapi ya nggak apa-apa. Menariknya adalah kenyataan bahwa dalam wawancara dengan sebuah media di Indonesia, Kapolri Sigit Prabowo mengakui kecentang perenangan yang berada di dalam batang tubuh polisi. Nah, kalau di sini kita melihat polisi, kita merasa aman gitu, merasa tenang. Kalau lihat polisi, aduh, kita aman, ada polisi pokoknya. Jadi tidak bisa mereka melakukan seenaknya. Misalnya, polisi berhadapan dengan seorang tersangka. Tersangka ini bawa senjata dan dia lalu ditembak. Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diadakan penelitian, penyidikan, apakah dapat dibenarkan bahwa polisi itu telah melakukan penembakan terhadap tersangka yang punya senjata itu. Jadi tidak sembarangan. Jadi ini hati-hati sekali karena nyawa manusia itu dianggap memang sangat utama lah di Australia ini. Jadi kalau bukan apa-apa, bukan mau menjelekkan atau tidak, tetapi kita menyatakan yang sebenarnya. Kalau kita melihat polisi di sini, kita merasa aman. Saya pernah polisi datang, saya lihat di depan rumah datang, beri hormat, ya hormatnya maksudnya dengan sopan santun, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku celananya, menanyakan kepada saya, entah pernah lihat orang ini. Saya katakan, kenapa? Ini orang bukan asal Australia, tapi ini orang dari Tiongkok lah. Jadi dia di sini rupanya ada keluarganya. Orang ini tidak bisa berbahasa Inggris. Dia waktu beberapa hari yang lalu keluar untuk jalan, tapi nggak kembali ke rumah. Apa saudara pernah melihat dia ini? Jadi begitu dengan cara yang demikian itu kita pun jadi enak ya bahwa mereka ini melakukan tugasnya itu dengan sopan santun, ramah tamah, dan ini orang yang tidak bisa bahasa Inggris, orang yang barangkali didatangkan oleh keluarganya dari Tiongkok dan kemudian menjadi penduduk tetap di Australia, itu polisi kalang kabut untuk mencari satu orang yang hilang. Karena dia waktu itu jalan kaki, mungkin dia pikun, atau kata orang Medan nyanyok, lupa, itu menjadi urusan polisi. Jadi ya kita melihat ini, kalau kita bandingkan, memang dalam bahasa Inggris itu ada istilah comparison so odious. Membanding-bandingkan itu adalah perbuatan tercela. Tapi kalau kita lihat, mungkin perlu ada barangkali kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan di Australia ini. Seperti saya katakan tadi, bahwa pimpinan sekarang ini di negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne tempat saya tinggal, itu kepala polisinya, komisaris polisinya itu dari Selandia Baru, bukan dari Australia. Karena apa?
Karena kepala polisi yang lalu, Kapolda yang lalu, itu mendapatkan mosi tidak percaya dari para anggotanya. Bisa dibayangkan, anggota kepolisian mengajukan mosi tidak percaya. Dan pemerintah daerah langsung mengatakan, oh kalau begitu ya sudah, kamu harus nyingkir. Nah, ini masalahnya. Kita lihat kejadian-kejadian yang memang diberitakan ya secara luar biasa. Misalnya ketua menteri untuk negara bagian ini, jadi semacam gubernur negara bagian ini, tahu-tahu ditahan oleh polisi. Ditahan oleh polisi karena apa? Dia bawa mobil melarikan terlalu kencang, dan dia ditilang, dan dia berterima kasih kepada yang menilangnya. Yang menilangnya itu barangkali balok satu kata orang kita ya, jadi polisi yang tidak ada pangkatnya. Dan dia berterima kasih, dan dia bukan hanya membayar pajaknya, membayar dendanya, tapi dia juga memberikan sedekah kepada orang miskin begitu sebagai tebusan. Nah ini yang hal-hal yang seperti begini ini barangkali perlu kita tiru, tidak menjadi persoalan siapapun kamu. Ada satu kejadian perlu saya ceritakan. Seorang polwan, polisi wanita, dia pergi berenang. Waktu dia keluar dari kolam renang, dia lihat, oh ini menteri kepolisian. Nah, ada menteri kepolisian di Australia ini, tapi di tingkat negara bagian ya, di daerah ya, di provinsi begitu. Lalu dia lihat, ya ini menteri, saya mau berkenalan sama menteri ini. Waktu dia dekati menteri, dia lihat menteri itu naik mobil, tetapi ini STNK mobil menteri itu sudah daluarsa. Langsung dia telepon rekannya yang lagi patroli di dekat situ. Cepat datang ke sini. Ditangkap sang menteri kepolisian, ditangkap, didenda, dan dia bangga. Nah, ini lihat katanya, polisi kami luar biasa. Ini yang hal-hal yang barangkali perlu kita pelajari lah. Tidak pandang bulu bahwa hukum itu berlaku untuk yang tinggi maupun yang rendah. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Mungkin lebih tajam ke atas daripada ke bawah. Ini yang penting untuk kita pelajari. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini urusan tajam menajam. Nampaknya pengawal presiden ini sigap sekali ketika mencabut kartu pers ketika menanya urusan makan bergizi gratis. Ini makan bergizi APBN lah kita ganti namanya. Ini macam mana Bang Nur kisah ini? Barangkali begini, kalau kita mau jujur, kita mau adil dan lain sebagainya, mungkin bisa Presiden Prabowo mengajak, maaf ya, ini akan ada yang sakit hati ini, mengajak Anies Baswedan barangkali. Oh, gitu. Karena waktu dia jadi gubernur kan ada makan gratis juga untuk anak orang sekolah. Tua, dananya betul untuk masak betul. Iya, jadi kita sudah berapa kali mengatakan di dalam siaran radio kita di Rasil ini, jangan berikan seseorang ikan, tapi ajari dia nangkap ikan. Insya Allah dia akan makan saban hari. Itu satu hal yang paling penting untuk kita pertimbangkan. Jangan kasih ikan. Nah ini sekarang apa yang terjadi? Ada seorang wartawati dari CNN Indonesia bertanya, lalu dicabut surat izin untuk dia bisa meliput di istana. Nah ini ibaratnya, kalau kata orang Melayu, rupa buruk, cermin dibelah. Kita lihat berkaca, wah kok rupa saya jelek, saya belah ini cermin ini karena dia bikin rupa saya jelek. Kalau sekiranya jujur ya, kita jujur. Kalau memang kita ingin betul-betul belajar tentang apa yang disebutkan sebagai kebebasan jurnalistik, maka bacalah itu koran Israel yang namanya Haaretz. Coba baca ini, dia pidato ini. Sekarang dia melaporkan hari ini, pidato Netanyahu itu katanya hanya ditujukan untuk kalangan sayap kanan di Israel dan Presiden Trump. Bukan. Mereka mencela, mereka mengkritik, dan ini surat kabar ini terus berjalan. Padahal Israel itu dalam tanda kutip sedang berperang. Tapi dia bisa melakukan kritikan karena seperti dikatakan di Inggris. Salah kalau kita mengatakan trias politika, tapi di Inggris itu ada satu lagi, yaitu apa? Yaitu media. Tanpa adanya media, tanpa ada pengawasan, tidak ada yang mengawasi sang pengawas. Sos custodet, ya, ini siapa yang mengawasi sang pengawas? Jadi saya terus terang, saya sudah pernah bekerja di BBC London, saya pernah bekerja di Radio Australia dengan jumlah pendengar yang begitu banyak. Bahkan pernah acara satu ulasan saya misalnya dikutip oleh mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid dan sebagainya. Belum pernah saya diberitahu, kamu mesti siarkan ini, enggak. Kita menyiarkan tanpa rasa takut dan tanpa pilih kasih, atau tanpa pilih kasih tanpa rasa takut, pokoknya bolak-balik.
Nah, tetapi barangkali tidak banyak yang juga mau mendengar ini. Saya itu pernah diadili di Indonesia secara tidak resmi. Kapan? Tahun 1996. Di mana? Di Istana Negara. Oleh siapa? Oleh Mensesnek Murdiono. Saya dianggap saya menimbulkan kekacauan, ribut. Kenapa? Oh, karena saudara membuat orang berpikir. Padahal orang seharusnya dibiarkan menikmati hasil pembangunan, kata Murdiono. Tapi akhirnya dia peluk-peluk saya juga waktu sudah terjadi reformasi. Dia peluk, ya macam-macam. Jadi ini persoalan sudah betul-betul melarut ya di Indonesia pada media ini. Mungkin juga karena ada media yang tidak benar, tetapi ada kemungkinan juga kita terlalu baper, terlalu sensitif, terlalu peka. Jadi kita harus mengatakan media itu merupakan, kalau ada trias politika ditambah satu media, itu di Inggris disebutkan the fourth estate, yaitu media yang bebas dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada media sosial lagi Bang, ya ini orang baru mau bisa nulis pun bisa menjadi berita viral. No viral, no justice, kata orang begitu Bang. Iya betul, ini masalahnya, karena persoalan keadilan ini, jadi nah, kalau kita mengatakan, oh saudara ini bawa-bawa agama ke dalam, enggak. Islam itu ad-din, ya, tata cara hidup dan agama dua, bukan hanya agama, tapi ad-din, ya, ad-din itu tata cara hidup. Nah, maka dalam Al-Quran ini salah satu saja dikatakan, jangan sampai kebencian kamu terhadap seseorang membuat kamu nyeleweng dari jalan keadilan. Satu. Kedua, ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan di antara umat Islam, ya. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika kamu menghukum di antara manusia, hukumlah secara adil. Itu penting. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Enggak bisa ini enggak bisa ditawar-tawar. Coba bayangkan, setiap akhir khutbah Jumat itu khatib lalu mengingatkan, ya ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adil. Tuhan menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat baik. Belakangan, nomor dua, berbuat baik. Nah, jadi kalau dikatakan, wah ini bahaya, ini kita ini menyalahi, masa Islam dibawa-bawa? Bukan. Ada hal-hal di dalam Islam itu yang perlu dipertimbangkan karena ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ya, Bang Nuim, kita lihat ini masalah Palestina yang juga menjadi sorotan hari-hari ini di dunia. Apa yang Bang Nuim lihat di antara konflik genosida yang terjadi di tengah kapal-kapal flotila yang nampaknya tidak gampang pula mendekati laut-laut Mediterania yang sekarang sedang bergerak mereka semua. Bagaimana Bang Nuim lihat buku yang pernah Bang Nuim tulis pula, dan ini nampaknya di antara rakyat Israel pun terpecah, belum lagi rakyat Amerika. Silakan Bang Nuim Ayat. Ya, kita melihat bahwa semua ini kan tergantung apa boleh buat pada Amerika Serikat. Dan Amerika itu ya basa-basi kepada Israel, tapi kalau sudah sampai harus membela Israel, mereka tidak lagi ada tedeng aling-aling istilahnya. Mereka akan membela 110%. Meskipun di Israel sendiri, di Amerika Serikat sendiri, sekarang kelihatan sudah ada kecenderungan untuk agak menjauh dari Israel. Karena di situ itu ada yang namanya AIPAC, itu satu organisasi yang sangat luar biasa, yang bisa menentukan siapa yang terpilih, siapa yang tidak terpilih. Tetapi sekarang ini dengan Trump, yang kita tidak tahu apakah dia ke kiri atau ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, timbul sekarang ocehan bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mungkin akan dijadikan semacam gubernur Gaza. Nanti di Gaza terjadi. Tony Blair ini kan ikut dengan Presiden Bush ketika melakukan serbuan ke Irak, yang oleh sebuah majalah kedokteran yang paling disegani di dunia, yang terbit di Inggris sejak abad ke-19. Di situ dikatakan bahwa sejak terjadinya penyerbuan itu lebih dari 500.000 orang telah tewas di Irak. Tapi kan manusia tidak angkat. Ini Tony Blair ini mau diangkat, ini lebih nampaknya wah ini menyerahkan ayam kepada musang. Begitu kira-kira jadi susahnya begitu. Nah, kalau sekiranya sekarang ini apa yang dilakukan oleh Israel, yang hanya bisa menghentikannya hanya Amerika, tetapi Amerika juga tidak berani kan. Karena apa? Karena Israel ini punya kesaktian, makanya kita membongkar kesaktian Israel. Bukan saya mengatakan bacalah buku yang saya tulis tentang membongkar kesaktian Israel, tetapi kenyataannya sekarang ini kan dikatakan bahwa sebenarnya Israel itu sudah mengirimkan rudal peluru kendali Patriot itu ke Ukraina. Mereka berani mengirimkan, padahal mereka memerlukan itu, mereka mengirimkan. Pernah satu kejadian yang saya baca, wallahu alam ini benar atau tidak, ketika itu di zaman Obama. Waktu itu
katanya Obama menyadari bahwa ada berapa juta anak-anak di Amerika Serikat yang tidak sanggup orang tuanya memberi makan pagi, sarapan. Maka disisihkanlah disisihkan anggaran. Tiba-tiba Israel menghendaki bantuannya tambahan. Karena apa yang disebutkan sebagai alat penangkis rudal yang ada di Israel itu ya perlu ditingkatkan. Itu Amerika bersedia untuk tunggu dulu anak-anak ya biar lapar dulu sebentar, ini Israel lebih penting untuk jadi begitu. Begitu kita melihat. Jadi ya ini sesuatu yang membuat kita ya barangkali merasa kok bisa begini, kan mereka itu adalah orang-orang yang mengaku paling etis ya, etikanya luar biasa, paling moralis, paling segala macam. Tapi kok melihat anak-anak yang dibunuhi, yang dibantai terus-menerus, itu kok bisa tega. Tapi sudah banyak yang juga sudah tidak tahan juga melihat itu. Makanya kita lihat di Spanyol. Di Spanyol malahan lebih dahsyat, katakan, jangan kasih Israel ikut lomba, ikut nyanyi, jangan kasih Israel ikut misalnya pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Iya, begitu. Begitu sampai begitu karena tidak kuat lagi melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang di Gaza itu. Dan tidak bisa hancur lebur. Hancur lebur. Kita lihat gedung-gedung sekarang dihancurkan kan. Setelah itu di kota Gaza mereka hancurkan. Dibom berulang kali. Hanya Iran yang nampaknya bisa berbicara dengan berbagai kolaborasi di Yaman, juga di Lebanon. Tampak juga Syria sudah menang-menang baik, sudah berubah. Orang satu ini yang dari Daesh tahu-tahu melonjak jadi pemimpinan di Syria. Ini cemana Bang Nuim, geopolitik yang ada di sana, Bang? Bagaimana Syria tidak berani. Dia sekarang ini sedang ibaratnya sedang setengah mati kan. Baru selesai persoalan, belum pun selesai 100%. Dan dia tidak berani berbuat sesuatu. Itu ada Julan, ya. Itu yang dinamakan daerah Julan yang dikuasai dan diambil alih dan diakui oleh siapa? Donald Trump. Mengatakan ya Israel mau ambil, mau Israel mau ambil aja silakan dan lain sebagainya. Nah, jadi istilahnya itu, kalau Israel ada satu yang tewas, itu ribut seluruh dunia. Kalau Palestina biar 1000, ya lah orang Palestina nggak. Bahkan mulai kelihatan di kalangan-kalangan tertentu di media sosial ya, kita lihat di Indonesia pun ada yang seakan-akan udahlah biarin aja lah Israel. Tidak bisa, itu sesama manusia. Karena kita bicara tentang sesama manusia. Tapi itu yang saya katakan. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan gambaran, kita lihat Haaretz itu. Koran di Israel itu terus sampai hari ini, Senin ini kita bicara, mereka itu terus menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Netanyahu, yang notabene sebenarnya adalah demi menyelamatkan dirinya agar jangan sampai harus berhadapan dengan pengadilan karena dia ada masalah mengenai persoalan korupsi. Nah, tidak seperti barangkali, mungkin dia perlu belajar juga ini, mungkin dia perlu panggil Sylvester Maltutina ini. Bagaimana ini misalnya kalau aku nanti supaya nggak masuk penjara, biarpun boleh pengadilan sampai Mahkamah Agung sampai kemanapun, biar tidak usah masuk. Nah, bagaimana mungkin dia perlu belajar dari Sylvester ini, mungkin siapa tahu. Jadi kan kita melihat keadaan yang sebenarnya tentang hukum kita. Ya, luar biasa. Kalau kita kembali lagi ke Republik ini, nampaknya Pak Polisi pun sudah mengakui akan ada reformasi tadi awalnya. Tapi apa yang terjadi, kekuatan yang sedemikian besar ini akan kemana arahnya? Dari kejauhan Bang Nuim tentu bisa lebih melihat ya, belum lagi urusan ijazah palsu yang nggak kelar-kelar ya, belum lembaga forensik nampaknya menjadi sebuah cerita lain di negeri kita ini. Ya, gimana Bang Nuim dari ujung sana, Bang? Nggak kelar-kelar ini. Ya itulah dia. Ada ijazah Australia juga tuh Pak di bawah-bawah tuh Pak untuk yang berikutnya. Nah, karena masalahnya kita melihat bahwa setelah begitu lama boleh dikatakan harus memainkan peranan sebagai pembantu, yaitu ketika dalam ABRI kan polisi tidak begitu dipandangkan. Yang berkuasa itu adalah TNI dan lain sebagainya. Saya ingat bagaimana seorang perwira tinggi
kepolisian ketika berada di Melbourne. Dia angkat kaki celananya, dia tunjukkan bagaimana waktu dia latihan itu jadi polisi katanya sampai dia menjadi jenderal. Itu lihat kaki saya ini bekas ditendangin dulu waktu saya dilatih jadi polisi katanya. Saya juga nggak tahu apakah dalam latihan polisi oleh tentara waktu itu kakinya ditendangi atau tidak. Tapi seakan-akan ada semacam perasaan dendam begitu. Nanti kalau sudah kami berkuasa dan ini ternyata terjadilah apa yang sekarang terjadi. Sehingga orang kalau tidak, bagaimana itu ada lagu bayar dan lain sebagainya. Ini kan semuanya mencerminkan keadaan. Dan sekarang diakui oleh Kapolri-nya sendiri. Diakui. Salah satu Kapolri itu adalah Muhammad Tito Karnavian itu. Dia lulusan Singapura. Dia sekarang jadi Menteri Dalam Negeri dan kemudian menyerahkan 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara kepada menantu Jokowi. Yaitu seakan-akan kata orang ini mau memancing kekeruhan itu bagaimana ini gitu. Sehingga bikin orang Aceh marah karena orang Aceh urusan plat nomor mobil lagi ya, Medan Aceh ini diperiksa. Ya ini jadi kita betul. Jadi kita ingin melihat apa betul-betul bisa terjadi reformasi. Ini kan menarik bahwa Prabowo akan melakukan reformasi. Maka kabarnya Jimli Asidik akan ikut di dalamnya. Mahfud MD akan ikut di dalam yang meneng. Tahu-tahu di batang tubuh kepolisian sudah ada. Nah ini polisi memeriksa polisi jadi ya agak sulit juga orang kan. Nah, ini seseorang bertanya, kok ini bisa terjadi? Kan ini sudah mau dilakukan oleh Prabowo. Tiba-tiba Kapolri bikin timnya sendiri. Oh tidak, ini sudah ada persetujuan dari Kapolri. Nah, ini berdua. Jadi kalau kapal itu ada 2 nakodanya, ini bisa ke kiri ke kanan nggak karuan. Kata orang Inggris juga, apabila yang masak itu terlalu banyak juru masaknya, yaitu makannya bisa jadi nggak basi, tapi jadi nggak enak lah kira-kira. Begitu. Masya Allah. Luar biasa ya, perjalanan bangsa ini bang luar biasa. Pak Prabowo ini lagi keliling dunia kemarinnya, dari Amerika ke Kanada juga ke Belanda. Pulang bawa oleh-oleh benda-benda bersejarah. Belanda ini masih mengatakan ya cukup lama tidak pernah menjajah. Kami kan hanya perusahaan dagangnya. Sampai di sini pusing urusan makan bergizi gratis. Apa yang Bang Nui melihat ini dari seorang Prabowo Subianto, sementara wakilnya ini tidak terdengar kabarnya, entah apa yang dilakukan. Silakan Pak. Oh dia wakilnya, kita lihat wakilnya bagaimana dia menarik lengan atas seorang murid sekolah dasar itu, karena rupanya kabarnya mereka ada yang bertanya ketika dipertemukan dengan wakil presiden, ada yang bertanya di Padang, ini siapa? Ya sakit hati lah, dia wakil presiden masa nggak dikenal katanya. Dengan pejam mata pun kamu, kalau sekiranya pejam mata ada dia hadir, kamu mesti tahu bahwa dia ada hadir. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Prabowo hebat, dia melakukan pidato dalam bahasa Inggris ya, cuman kebiasaannya kan untuk keluar dari naskah. Nah ini agak terlambat sehingga mikrofon dimatikan dan lain sebagainya. Tetapi mohon maaf Pak, ini bukan bahasa kita ini bahasa Inggris ini bukan. Saya juga bahasa Inggris saya potak-pantik, pletot-pletot kata orang. Tetapi ada kata-kata yang Bapak ucapkan tidak benar. Salah satu diantaranya ada perkataan dalam bahasa Inggris katastrofi, pakai E di belakangnya, PHE. Dibaca katastrofi, bukan katastrof. Jadi orang agak kaget kan kalau mendengarkan itu. Mungkin ada yang beritahu ini bacanya katastrofi, atau pakailah kata-kata yang lebih mudah untuk bisa diucapkan. Tapi itu soal kecil. Cuman sayang kan, karena ini kesempatan. Ini sebenarnya begini, ketika kita sedang gegap gempita riuh rendah, ya, memang bangga bahwa Prabowo menyampaikan pidato di depan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita lupa bahwa pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26 dalam masa sidang 1971-1972 yang memimpin sidang adalah seorang Adam Malik. Ini Adam Malik, orang yang pernah bekot Belanda. Dia hanya sekolah sampai SD. Tapi kemudian dia masuk sekolah Islam ya. Dan dia kabarnya juga pernah menjadi penjual kopiah di Tanjung Priok dan lain sebagainya. Dan dia cepat menjadi wakil presiden. Waktu itu nggak ada yang bicara mengenai soal ijazahnya karena dia dikenal sebagai si kancil, orang yang pintar. Jadi kita tidak bisa melupakan kenyataan bahwa dalam sejarahnya memang kita belum pernah menjadi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Birma. Birma itu ada Utan. Utan menjadi
Sekretaris Jenderal Mesir pernah punya orang yang menjadi Sekretaris Jenderal. Kita dulu dikatakan bahwa mungkin kalau tidak SBY mungkin Jokowi, tapi Jokowi mesti bisa barangkali bahasa Inggris, bahasa Perancis sedikit-sedikit bisa, nggak tahu lah. Jadi kita bangga, tetapi kita juga harus bisa mampu untuk self-kritik, mengkritik diri kita sendiri. Apa kekurangan kita? Ini bagus, tapi bisa lebih bagus. Itu yang harus menjadi barangkali tugas kita. Nah, orang mengatakan tentang Belanda dan lain sebagainya, orang tidak mau mengingat bahwa kekejaman Belanda itu yang dimulai dengan perdagangan, Portugis yang pertama, Belanda yang kedua, itu kekejaman Jan Pieter Zonkun itu sangat luar biasa di bandara di Banda, sangat luar biasa. Ya, itu genosida, hampir habis. Dia mendatangkan Algojo dari Jepang untuk membantai Muslim di Banda. Bukan itu saja, Bung Ihsan. Ingin saya katakan, salah seorang penjahat perang ya, yang anehnya waktu itu banyak yang bertanya kenapa Soeharto yang sering dituduh melanggar hak asasi manusia tidak mau menyebut, Belanda kamu punya orang yang namanya Raymond Turco Westerling. Ini penjahat perang nomor 1 yang diseludupkan ketika itu sehingga selamat dari Indonesia ke Singapura, dari Singapura baru ke negeri Belanda. Nah, ketika dia berada di negeri Belanda sebelum Belanda malu dan minta dia untuk pindah ke Skandinavia, sebelum Belanda baru, dia sering mengadakan ceramah. Dalam satu ceramah di Belanda, dia ditanya oleh seseorang, kamu bilang yang bikin banyak kekacauan di Indonesia itu adalah orang yang bernama Soekarno. Kenapa nggak kamu tembak aja Soekarno? Nembak Soekarno. Kamu tahu berapa nilai satu butir peluru? 30 sen. Kamu tahu nilai Soekarno 5 sen. Nah, itu dia mengatakan. Itu kan dia menyakiti hati kita. Tapi ya kita barangkali ya tenang-tenang saja. Atau jangan orang nyaman lah. Kalau orang nyaman habis dikejar-kejar. Jangan orang nyaman. Betul. Iya. Waduh, luar biasa perjuangannya. Nah, sebagai penutup bincang kita hari ini, Bang Nuim, tadi udah telanjur ngomong orang Yaman. Nampaknya perjuangan pengislaman di Republik ini masih terus, pemahaman masih terus berjuang kita. Apa yang Bang Nuim ingin sampaikan di closing statement kita pada pagi hari ini, hari yang penuh berkah ini? Silakan Bang Nuim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masalahnya. Banyak orang yang non-Muslim tetapi punya simpati terhadap Islam ya. Orang seperti Karen Armstrong, orang seperti dari Kanada, dari Inggris. Ini orang-orang profesor-profesor yang selalu mereka tuh bertanya, ada 2 hal katanya. Umat Islam ini ada 2 hal. Umat Islam ini pemalu gitu. Maksudnya pemalu apa? Tidak mau atau tidak berani terus terang mengatakan ini agama saya, namanya agama Islam. Nah, ini agama satu-satunya yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Nggak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya seperti Islam. Dalam Al-Quran itu disebut Islam berapa kali sebagai agama yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa umat Islam itu tidak mau? Agama kami itu namanya diberikan oleh Tuhan kami, bukan oleh sembarangan orang. Itu satu. Kedua, ini Profesor Arthur Allison ya, yang dia kemudian profesor dan pernah menjadi dekan sebuah fakultas ternama di Inggris dari jurusan elektronik dan lain sebagainya, dan kemudian dia beralih, dia pindah, dia kembali ke Islam. Dia mengatakan, kenapa umat Islam ini tidak mau menjelaskan kepada non-Muslim, ini agama kami, ini betul agama, tetapi juga dia di dalamnya itu terdapat macam-macam ilmu pengetahuan. Padahal katanya, kalau orang jujur, dia tahu ini buku satu hanya mengenai fisika, ini satu buku mengenai kimia, ini satu buku mengenai biologi, ini satu. Nah, Islam ini merangkum semua. Dalam Al-Quran itu tentang semua itu. Tentang dari mulai asal jadinya janin di dalam rahim ibunya, yang sampai seorang ahli dari Kate Moore dari Kanada yang dianggap ahli di dunia ini tentang soal embriologi. Dia sendiri mengatakan, ya Allah, ini sebelum ada mikroskop, sebelum ada surya kanta, Islam sudah bicara mengenai hal yang kita baru tahu sekian ratus tahun setelah itu. Itulah makanya di dalam itu orang Muslim itu mengatakan nanti di akhirat ketika orang-orang yang harus menjalani hukuman karena di dunia dia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Islam, maka dia nanti ketika menderita itu dia mengatakan kepada dirinya, kenapa aku tidak menggunakan akal aku ketika aku berada di dunia? Kalau aku gunakan akal aku, insya Allah aku akan
kembali ke Islam. Hijrah, Masya Allah. Luar biasa Bang Nuim. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita pula pendengar di 28 negara pagi ini. Cukup banyak ini Bang Nuim. Di Israel ada 3 yang mendengar. Amin. Tah siapa ini? Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan di tengah senioritas Bang Nuim. Selalu memberikan pencerahan di hari Senin ini. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.